Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya, Rohima Rustiani, di channel YouTube Departemen Manajemen FEB UGM. Semoga sahabat manajemen semua berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat, meskipun sudah beberapa waktu ini kita harus melakukan banyak hal dari rumah nih. Nah, terkait dengan hal tersebut, perjumpaan kita kali ini di seri manajemen berdiskusi akan membahas mengenai fenomena pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Seperti yang sudah kita rasakan sendiri, kondisi pandemi ini membawa pengaruh domino yang luar biasa di seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya individu, tetapi ternyata bisnis juga berdampak. Gitu. Kita mendengar banyak sekali PHK, kita mendengar banyak sekali bisnis berhenti beroperasi, dan organisasi tampaknya harus berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi normal yang baru. Gitu. Nah, seri manajemen berdiskusi kali ini sudah kedatangan 3 pakar SDM dan organisasi dari Departemen Manajemen FEB UGM. Yang pertama ada Pak Amin Wibowo, sudah ada di situ. Apa kabar Pak Amin? Kabar baik, Mbak Ima. Terima kasih sudah hadir Pak. Kita nanti akan banyak berdiskusi ya Pak ya. Siap. Selanjutnya kita ada Ibu Sari Sita Laksmi. Selamat datang Bu Sari, apa kabar? Terima kasih Mbak Ima, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Semakin cantik aja ya Bu ya. Waduh, glowing. Lalu yang terakhir ada Ibu Ternastiti. Apa kabar Bu Nasti? Selamat datang di manajemen berdiskusi. Terima kasih, salam hormat dari Kalasan. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bergabung dalam seri manajemen berdiskusi kali ini. Dan kita langsung saja nih diskusi, karena suasana pandemi COVID-19 ini kayaknya lagi rame gitu ya, diperbincangkan gitu. Mungkin saya akan mulai dengan bertanya mengenai bagaimana landscape bisnis, lalu kemudian landscape organisasi itu bisa berubah gitu. Yang pertama mungkin ke Pak Amin dulu gitu ya. Pak, bisa nggak diceritakan kepada kami gitu bagaimana pandemi atau kondisi eksternal itu mengubah lanskap bisnis atau mengubah bagaimana organisasi harus beroperasi di kondisi yang sekarang, Pak Amin? Baik Mbak Ima, saya pikir yang namanya pandemi Corona COVID-19 adalah satu hal yang sama sekali tidak diduga oleh semua pelaku bisnis. Nah, kita bicara dalam konteks organisasi yang biasanya dimulai dengan menyusun sebuah strategi di awal. Tapi kemudian di tengah perjalanan, apa yang direncanakan ini tidak sesuai karena seperti yang disebutkan kalimat pertama saja, ada perubahan yang tidak terduga, yaitu berupa pandemi COVID-19. Ini bagian dari lingkungan yang bagi sebagian besar organisasi, munculnya COVID ini sesuatu yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol. Bahkan di dalam penyusunan strategi yang biasanya menggunakan asumsi adanya stabilitas, banyak perusahaan atau organisasi sama sekali tidak menduga bahwa hal seperti COVID-19 ini benar muncul dan membawa dampak yang luar biasa. Nah, akibatnya tentu saja apa yang sudah direncanakan di awal itu tidak bisa direalisasikan. Ya, banyak strategi yang direncanakan di awal tidak terrealisasi, sehingga tentu saja organisasi harus melakukan satu respon atas perubahan yang sama sekali tidak diduga ini. Mungkin itu awal dari yang diskusi yang tentang COVID-19 ini. Oke, berarti intinya adalah karena organisasi atau bisnis itu pada awalnya menggunakan asumsi stabilitas ya Pak ya, ceteris paribus, maka ketika muncul sesuatu yang tidak bisa diduga, dia harus mulai beradaptasi dan harus mulai berubah gitu ya Pak ya? Iya, biasanya strategi didasari pada asumsi stabilitas karena menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan, untuk membuat rencana ke depan. Nah, seringkali perusahaan membuat skenario. Kalau A adalah skenario terbaik, maka kemudian B adalah skenario terbaik kedua, atau membuat skenario C terbaik ketiga. Tapi begitu COVID-19 muncul, banyak perusahaan tidak menduga bahwa itu adalah bagian dari skenario A, B, atau C. Karena sama sekali tidak bisa diprediksi di awal. Sehingga apa yang
coba dibuat baik melalui skenario A, B atau C nggak cocok lagi karena begitu masif atau begitu besar dampak COVID-19 itu bagi bisnis. Tidak hanya di dalam karena kita bicara di konteks global, apa yang terjadi di negara lain dengan cepat menular pada banyak negara yang lain, banyak organisasi yang lain. Begitu Mbak Ima. Oke, baik Pak. Jadi karena memang pandemi ini betul-betul tidak terprediksi, maka dia tidak masuk ke dalam skenario manapun yang yang oleh organisasi sudah pikirkan sebelumnya ya Pak ya. Betul, ya. Baik. Kalau kemudian masuk ke level organisasi itu sendiri gitu, sebetulnya apa sih yang fundamental berubah ketika muncul pandemi COVID-19 ini dari sisi organisasinya? Apakah kemudian strukturnya atau sistem sumber daya manusianya atau apa gitu? Bu Sari mungkin ada memberikan sedikit insight gitu. Apa yang berubah dalam organisasi Bu karena pandemi ini? Oke, terima kasih Mbak Ima ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Amin itu betul. Nah sebenarnya media atau jurnal seperti Harvard Business Review itu sudah lama, itu mungkin beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir sudah cerita tentang pentingnya agile organizations misalnya. Kemudian turun ke agile C-suite, artinya kelompok eksekutif itu juga harus agile. Nah itu turun ke bawah sampai misalnya sistem HR. Memang kemudian kita tidak bisa bermimpi untuk bisa menskenariokan semua kondisi eksternal pengaruhnya terhadap internal. Yang diperlukan bagaimana kita tuh agile gitu loh. Kita itu lincah, kita tuh alert. Jadi kondisi seperti apapun kita nggak menghabiskan banyak energi untuk membuat skenario yang macam-macam. Ternyata luput-luput gitu. Jadi skenario apapun kita fleksibel gitu. Nah, kalau kita melihat yang literatur yang di Harvard Business Review tentang agile organizations, itu betul-betul yang diubah itu kan mindset-nya. Bahwa organisasi posisi sekarang itu bukan posisi final, bukan juga final destination gitu. Nah, kemudian seringkali kemudian begitu kita misalnya kalau strategi organisasi itu sudah menetapkan ke depannya akan seperti apa. Nah, itu yang tadi sampaikan Pak Amin itu juga dianggap sebagai harga mati gitu. Nah, begitu dan itu dimasukkan ke sistemnya juga, sistemnya itu harga mati. Jadi begitu itu ada perubahan itu yang turun ke bawahnya, cascade ke bawahnya itu yang paling berat. Nah, HR itu kan di ujung tombak yang paling bawah nih. Yang kemudian menjadi korban quote unquote dari COVID itu kan individu. Nah, ketika sistemnya itu sistem yang sudah silo, sudah mati, itu kemudian jadi tergagap-gagap untuk menyesuaikan itu. Nah, makanya menurut saya kedudukan sebagai agile organization itu ada. Jadi kemudian yang berubah itu mindset-nya dan itu cascade ke bawah. Jadi semua elemen organisasi itu bisa dengan cepat itu melakukan perubahan yang sama. Karena kalau tadi pertanyaan Mbak Ima itu apakah ada perubahan di organisasi sampai SDM? Banyak. Jadi nanti kalau misalnya disampaikan the new normal itu yang berat itu malah nanti operasional di dalam ininya, operasional di dalam organisasinya. ILO misalnya mengeluarkan ini, jadi ini sebenarnya bisa di-download gratis, itu adalah bagaimana pedoman untuk pasca COVID untuk recovery misalnya. Itu ada 10 guidelines. Mulai dari membentuk joint team sampai nanti proses evaluasi. Nah, pertanyaannya di beberapa perusahaan multinasional misalnya, itu karena sudah mempunyai mekanisme yang agile organizations, itu yang menjadi yang menjadi owner kegiatan ini adalah presiden direktur. Okay. Jadi dia joint team itu bukan diserahkan pada orang HC, pada orang operation, tapi dipegang oleh presiden direkturnya, orang tertingginya. Jadi bisa dibayangkan nanti kok tiba-tiba ya COVID itu mengenai dari salah satu operator. Kemudian terus gimana nih? Ada nggak rumah sakit rujukan? Ambulannya gimana? Kemudian orang di sekelilingnya bagaimana gitu? Ya kan kita tidak punya, kalau kita kembali sedikit ke makro, kita tidak punya mekanisme yang robust misalnya seperti di Singapura. Ya di Singapura itu setiap orang tuh di-track gitu. Jadi kita memang kemana-mana itu jadi ada laporan dari tetangga bahwa kita itu berkumpul dan kita kan nggak punya mekanisme seperti itu. Nah, jadi safety net-nya di masyarakat itu masih dibangun, tapi kemudian begitu kita kembali kerja harus ada safety net yang kuat di dalam organisasi. Karena yang terjadi di masyarakat kita nggak tahu, kita hati-hati, tapi kemudian ada kekurang hati-hatian di lingkungan kita, masuknya ke perusahaan kan. Kita udah lihat beberapa contoh yang karena satu orang akhirnya harus diisolasi satu perusahaan gitu. Jadi itu pengantar dari saya yang di level organisasi. Jadi sebenarnya bukan kemudian sesuatu harga mati, tapi kemudian bagaimana konsep agile organization, agile C-suite sampai ke bawah itu
sistem itu tidak dibuat harga mati, tapi kemudian menjadi fleksibel apapun perubahannya. Itu pengantar dulu ya untuk level organisasi. Ya, gitu Mbak Ima. Oke, berarti peran leaders gitu juga sangat penting ya, karena tadi Bu Sari sampaikan bahwa itu yang pegang harus presidir gitu, nggak bisa diserahkan kepada tim misalnya dibentuk task force, itu nggak bisa gitu, bahwa semuanya harus mulai dari leadersnya dulu supaya mindsetnya berubah juga gitu ya Bu ya. Ya, task force-nya ada, tapi yang pegang kendali tetap presidir. Jadi jangan sampai itu diserahkan pada operator di bawah. Kita membayangkan perusahaan multinasional yang masih punya ekspatriat yang ada di Indonesia. Gimana nih untuk misalnya kemudian kita punya ekspatriat yang ada di luar negeri, mereka mau kembali, ini kan harus diatur nih mekanismenya, nanti mereka balik ke Indonesia seperti apa. Nah, kalau saya sama kebetulan Bu Sunasti orang HR, itu kan kemudian mereka tuh diopening nggak oleh organisasi, ya, karena ini masalah eksternal, sistem dibangun, jadi kita yang punya ekspatriat bagaimana kita mengakomodasi mereka kembali ke negaranya, kalau kita punya ekspatriat di luar bagaimana mereka kembali ke Indonesia gitu. Harus difasilitasi oleh organisasi. Itu contoh sederhana bagaimana task force itu bekerja tapi di bawah kendali pimpinan puncak gitu, top leadernya gitu. Itu Mbak Ina. Oke, baik Bu. Menarik sebetulnya bahwa ternyata mindset-nya memang harus berubah, bahwa ketika melihat organisasi tidak bisa melihat organisasi sebagai satu entitas, tetapi dia adalah bagian dari satu masyarakat gitu ya. Karena apapun yang dilakukan organisasi pasti akan punya efek juga ke masyarakat begitu ya Bu. Oke, baik. Saya berpindah ke Bu Nasti dulu. Bu Nasti, kalau menurut Bu Nastiti, halo Bu Nastiti ada di sini ya? Ya, baik. Bu Nasti, kalau menurut Bu Nasti, tadi disampaikan bahwa leaders harus punya peran oleh Bu Sari, gitu ya. Kalau dari Bu Nastiti, kira-kira bagaimana sistem di dalam organisasi itu, kan tadi disampaikan juga harus fleksibel, gitu ya. Menurut Bu Nasti, bagaimana sistem yang fleksibel ini harus, atau sistem yang ada di dalam organisasi itu harus merespon sesuatu yang tidak bisa diprediksi seperti ini, Bu Nasti? Pertanyaannya nunjem langsung ke bawah. Oke, pertanyaannya adalah terkait dengan sistemnya. Sistem tentu saja carut-marut di dalam situasi ini. Karena Pak Amin tadi menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kondisi stabil pada saat ini di lingkungan organisasi. Mbak Sari kemudian mencatat agile organization yang sudah memiliki sistem itu, dia bisa bertahan. Tapi bagi yang belum memiliki instansi-instansi yang terbiasa untuk birokrasi, dia memang menghadapi kondisi yang sangat menantang. Carut-marut terjadi di tubuh organisasi. Dan pembicaraan tadi kemudian Mbak Moderator menyatakan mengenai terus pemimpinnya harus bagaimana menghadapi sistem ini. Kalau di literatur manajemen memang selalu mengatakan seorang pemimpin di dalam situasi krisis haruslah pemimpin yang transaksional. Dia harus menunjukkan secara jelas mau dibawa kemana, caranya bagaimana, gitu ya. Itu kan aturannya secara literatur. Hanya saja di dalam kondisi ini orang itu juga menghadapi kekhawatiran yang berlebihan. Jadi mau pemimpinnya menunjukkan arah, mau organisasinya carut-marut, orang yang di dalamnya tetap dalam kondisi yang unstabil karena dia merasa khawatir dengan situasi ini. Sehingga kalau mau dilihat dari sudut pandang spesifik seorang pemimpin pada era ini tetap harus punya karep, dia tetap harus punya harapan. Tapi dia nggak boleh ngarep, dia tidak boleh mengharapkan terlalu lebih. Jadi tetap duwe karep, ning ora oleh ngarep. Dia harus tetap menunjukkan mau dibawa kemana, tapi dia tidak bisa untuk selalu mengatur orang. Kenapa tidak bisa dengan mudah mengatur orang? Pak Amin ataupun Mbak Sari tadi mencatatkan bahwa organisasinya sudah sangat terbuka. Apa yang terjadi di sosial ngaruh ke organisasi, ngaruh ke tim, ngaruh ke individu. Ketika PSBB diperlakukan, maka organisasi harus merespon dengan mengeluarkan SKIM, surat izin keluar masuk gitu kan. Timnya kemudian merespon dengan virtual team, lalu individunya harus merespon dengan membuat set kantor di rumah sendiri. Jadi ini selalu berhubungan satu dengan yang lainnya.
Jadi memang tantangan besar di organisasi terkait dengan sistem, karena sistemnya kemudian merasa gonjang-ganjing dengan kondisi ini, pemimpinnya juga gonjang-ganjing, orang yang ada di tubuh organisasi juga akan gonjang-ganjing. Tetap semangat Mbak Ima dan teman-teman semuanya. Tetap semangat kok Bu Nasti. Oke, berarti memang kalau kita membicarakan sistem betul-betul harus secara keseluruhan terintegrasi begitu ya. Dan seorang leader seperti tadi disampaikan Bu Nasti, ketika teorinya bilang dia harus transaksional, pada kenyataannya dia harus ambidexterity begitu ya. Dia harus memiliki banyak skill yang diperlukan supaya dia bisa menjamin bahwa sistemnya itu nanti baik begitu ya. Apakah kemudian kalau Bapak dan Ibu bertiga nih, apakah kemudian ada perbedaan juga tentang bagaimana tujuan organisasi itu ada atau gimana ya? Apakah akan ada perbedaan tujuan organisasi? Misalnya, apakah tujuan organisasi ini sekarang berubah tidak hanya kemudian for profit saja, tetapi kemudian dia juga berubah mengikuti arus bahwa organisasi harus punya kontribusi ke masyarakat gitu. Misalnya ikut mengentaskan problem sosial gitu. Karena ada banyak sekali problem sosial yang disebabkan oleh masa pandemi ini. Mungkin saya masuk dulu ya. Tadi Mbak Sari dan mungkin juga Mbak Nasti menyebutkan adanya perlunya joint team begitu loh. Nah, saya coba begini, ketika perusahaan sedang menghadapi masalah perubahan yang begitu besar ini, pertanyaan berikutnya apakah perusahaan siap menjalani perubahan ini secara sendirian? Atau perusahaan tidak siap? Kita sadar bahwa begitu besarnya perubahan ini mungkin memposisikan beberapa perusahaan tidak bisa menjalani perubahan ini dengan sendirian. Sehingga dia perlu untuk bekerja sama, istilah yang dipakai Bu Sari join gitu. Tapi ini di level makro. Ketika kita berhadapan pada situasi yang begini masifnya berubah, mungkin perusahaan tidak banyak yang mampu untuk menjalani perubahan itu secara sendiri. Going alone nggak bisa. Mungkin lebih baik going together, mencari partner untuk bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Dan tentu saja ini akan mengubah banyak hal. Misalkan Mbak Ima tadi menyebutkan objektifnya barangkali tidak seperti yang sebelumnya. Tujuan yang sebelumnya barangkali begitu tinggi, sekarang harus melihat kondisi seperti ini. Tujuannya harus ditata ulang, harus ada revisi tujuan organisasi. Nah, terkait dengan tujuan lain selain, karena kita bicara perusahaan, kita juga melihat ada 3P di situ ya, ada planet, ada people, ada profit. Nah, barangkali dengan munculnya fenomena COVID-19 ini, perusahaan perlu juga melihat 3P itu kembali lebih seksama. Karena problem yang terjadi tidak saja pada problem perusahaan, tapi juga problem pada human resources, people, juga problem pada lingkungan berupa planet. Nah, kemana perusahaan akan mengarahkan tujuannya, merevisi kembali objektifnya. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara perencanaan strategi, kita akan melakukan analisis visi, misi, kemudian values, lalu setelah itu dilanjutkan dengan objektif. Ada strategic objektif, ada financial objektif. Nah, barangkali di situ kita akan mencoba mengkaji kembali strategik objektif kita mestinya tidak lagi sama dengan kondisi sebelum ada COVID-19. Karena problema yang dihadapi, bagaimanapun juga, people itulah bagian dari organisasi. People yang di luar sana adalah human workforce yang ada di organisasi, yang sekarang sedang berhadapan dengan masalah. Sehingga sekiranya kita bisa, tentu saja harus melakukan kondisi yang berbeda, yaitu melakukan evaluasi kembali atas apa yang telah kita putuskan sebagai strategik objektif di masa lalu, dan sekarang kita berhadapan dengan situasi yang berbeda. Begitu Mbak Ima. Oke, terima kasih Pak Amin. Dari Bu Sari atau Bu Nasti mungkin ada tambahan? Oke, kalau saya setuju dengan Pak Amin. Saya berpikir begini, sebenarnya jadi people, planet, profit itu kan tidak bisa satu at the cost of the others gitu loh, ya kan? Karena supaya bisnis itu sustainable ya kita harus berpikir tentang orang, dan orang tuh bukan hanya internal tapi masyarakat,
harus juga berpikir tentang sustainability dari lingkungan. Nah, memang kita nggak menutup mata bahwa banyak perusahaan yang berpikir hanya profitnya pun bukan profit, itu hanya profit organisasi sendiri, nggak berpikir sustainability industrinya. Jadi saya survive, tapi industri saya ambruk, saya nggak ada masa gitu. Itu yang kemudian menurut saya dengan adanya COVID ini mestinya kita gerak bareng gitu ya, sebagai satu bangsa gitu ya, sebagai satu industri. Itu kita nggak bisa industri satu maju yang lain mati, perusahaan satu maju yang lain nggak ada urusan, itu nggak bisa ya. Jadi maksud saya ini kan sebenarnya jadi concern di tataran kementerian pusat ya, di pusat, baik di Kadin, Apindo maupun beberapa industri yang sudah go global. Jadi misalnya satu industri di Indonesia itu dia domestik, kita kan domestic marketnya kan masih hidup. Jadi yang ditakutkan oleh negara lain, kalau Indonesia itu recover dari COVID, itu kita tuh memenuhi domestic consumption saja sudah hidup. Kita nggak usah ekspor lah, kasarnya udah nggak usah gitu. Domestic consumption tuh udah bisa hidup. Nah, masalahnya kita itu tidak concerted action antar pelaku perusahaan dan pelaku industri. Lari DDW gitu. Ya memang bukan berarti semuanya, tapi sebagian besar tuh kita menyelamatkan diri sendiri gitu. Nah, yang perlu dicermati misalnya diskusi saya dengan Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan di Apindo itu menyampaikan bahwa loh ini sebenarnya peluang bagi perusahaan itu sebenarnya untuk kita domestik, kan sekarang impor itu terbatas nih, tapi domestic consumption kita tetap tinggi. Nah, bagaimana perusahaan kita itu udahlah pertanian kita bisa galakkan, pertanian itu nggak akan ada matinya kok produknya. Yang bermasalah itu misalnya distribusi dan sebagainya, tapi dengan penduduk lebih dari 260 juta itu kan produk pertanian kan harusnya bisa self reliance gitu loh. Nah, kemudian misalnya kita industri otomotif dengan logistik dengan yang lain-lainnya kan bersambung. Industri pariwisata dengan misalnya di Jogja ya, pariwisata nanti dengan hotel itu dengan kuliner itu kan sebenarnya bisa dikaitkan. Jadi kalau kita hotel-hotel sendiri, kuliner sendiri, pada sama-sama dalam satu industri misalnya perhotelan. Jadi menurut saya ini menjadi peluang besar bahwa tadi pertanyaan Mbak Ima itu apakah akan berubah? Harusnya dari awal itu memang people, planet, profit. Profit kan jangka pendek, people-nya jangka pendek, yang planet itu jangka panjang, dan itu kalau mau bisnis sustainable harus dipikir ke sana. Jadi nggak bisa kita keruk kondisi lingkungan hanya untuk short term profit orientations gitu. Nah, peluangnya di situ. Tadi saya sampaikan ILO tuh bagus tuh guidelines-nya. Ada 10 tapi itu kan guidelines yang cuma 5 halaman. Yang berat itu eksekusinya. Jadi kalau tadi joint team itu bagaimana kita memang tadi Pak Amin. Jadi membuka diri dengan pemain-pemain lain. Jadi sebenarnya bibitnya itu udah ada. Kalau kita masuk ke HR, itu kita nggak bisa HR, kan sebenarnya HR itu sudah diskusi tentang sebagai strategic partner. Realisasinya gimana nih gitu. Sekarang misalnya tadi Mbak Ima sampaikan ada PHK. Sekarang gelisah nih kayak Mbak Nasi sampaikan. Karyawan itu gelisah. Nah, bagaimana perusahaan itu sebenarnya memberi rasa aman pada karyawan. Ngayomi karyawan gimana? Pertanyaannya dari dulu sebelum ada krisis ngayomi enggak gitu. Kalau di dulu sebelum krisis nggak ngayomi, sekarang kan betul-betul menjadi kesempatan gimana nih berkomunikasi dengan karyawan, apakah langsung, apakah lewat serikat pekerja. Nah, jadi kalau saya nambahin Mbak Nasi tadi, transaksional iya, tapi menurut saya tetap butuh mindset yang baru nih gitu, yang itu ada di ranahnya transformational nih, karena ini unprecedented betul. Jadi bagaimana higienis, nggak penting higienis loh sekarang. Bahkan di ILO guidelines itu, ventilasi diatur, nggak cuma jarak yang kita sering, ventilasi, kemudian mindset kebersihan, dan itu diharapkan perusahaan itu akan menularkan habit itu ke masyarakat, di lingkungan terdekatnya si karyawan. Jadi nanti new normalnya itu bisa jadi, itu ada tugas si perusahaan untuk memberi edukasi ke masyarakat melalui karyawannya dia, gitu loh. Gitu, di lingkungan terdekatnya. Jadi menurut saya, perusahaan punya andil yang sangat besar, untuk kemudian memberi sumbangsi pada masyarakat. Jadi biar nggak kaget-kaget gitu. Gitu sih menurut saya. Ya, Mbak Ima, kembali ke Mbak Moderator, monggo. Joint team berarti intinya adalah berkolaborasi ya, Bu ya, dengan organisasi
nggak bisa lagi mindsetnya organisasiku, tapi juga harus berkolaborasi dengan yang lain gitu ya. Ya, tapi saya tambahin kalau join team yang dimaksud di sini ada di internal kuat dulu. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada kasus, itu mesti gimana? Jadi nggak pada gagap gitu loh. Pada wah keroyokan, kemudian dijadikan tontonan, diasingkan gitu. Tapi enggak, tapi ini bagaimana kita solid diuji coba. Bagaimana kalau nanti ada case kayak kita kayak latihan tuh loh. Ada latihan kebakaran. Itu kan orang main insting. Nah, jadi begitu ada alarm nyala, itu larinya kemana? Jangan-jangan malah cuek. Itu kayak analoginya sesederhana itu, cuman ini unprecedented gitu. Gitu. Jadi nanti jalur-jalur evakuasinya, nanti kemudian orangnya diapakan, kemudian nanti ini nggak di track nggak orang ini HP-nya di track nggak, jangan-jangan selama ini dia tuh berkomunikasi dengan HP-nya siapa saja, itu nanti bisa diisolasi tanpa kita ribut-ribut, kemudian orangnya menjadi defensif gitu loh. Nah makanya kita di HR ada HR Analytics, dipakai nggak HR data itu untuk kemudian mengekstraksi si karyawan ini ada di lingkungan dia tuh kayak apa gitu. Itu kan bisa dipakai untuk kemudian membantu karyawan itu bisa melalui pandemi ini gitu. Itu menurut saya, J. Berarti kalau secara sisi internal pengawasan untuk SDM juga sangat diperlukan ya Bu ya. Very much. Peran dari big data juga diperlukan paling tidak untuk internal, bagaimana dia harus mengawasi karyawannya sendiri dulu yang pertama gitu ya. Bu Nasti monggo Bu. Iya, saya sepakat dengan pandangan Pak Amin dan juga Mbak Sari begitu. Ya memang di atas kertas di dalam pemahaman kita menyepakati kita kalau seragam itu kita kemudian akan moving forward dalam kondisi ini. Pemerintah sekarang sudah mulai mengatakan new normal. Gitu. Saya tergelitik, new normal maksudnya apa? Berarti sing wingi-wingi ora normal apa yo? Kemudian saya berpikir begitu. Saya lebih nyaman kalau saya menggunakan istilah tatanan baru berkehidupan. Saya lebih nyaman untuk menggunakan itu. Jadi ada tatanan-tatanan, norma-norma baru untuk membuat kita hidup. Jadi tetap hidup tapi pakai tatanan-tatanan yang baru. Gitu. Nah, kalau kondisinya memang semua orang, perusahaan, organisasi, sosial, menyepakati dan punya aturan bersama untuk berada di tataran baru berkehidupan, maka kita memang akan moving forward. Kita membentuk satu sistem ekosistem yang baru. Cuma masalahnya kondisi sekarang itu kan kondisinya orangnya tidak punya keseragaman sikap. Kalau kita balik di awal Maret yang lalu ketika COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, lalu setelah itu kita panik berlebihan. Ketika panik, ternyata fase paniknya itu ya beda-beda. Universitas Gadjah Mada dia langsung menunjukkan respon untuk nggak ketemu dulu di kampus, kita belajar melalui online. Oke, kita sepahaman dengan itu. Tapi kita lihat kampus-kampus yang lain butuh beberapa saat untuk memahami kondisi ini. Jadi meskipun responnya sama-sama panik, maka paniknya itu munculnya beda-beda. Apalagi kalau saya lihat di kampung saya, 2 minggu UGM sudah panik, kampung saya baru panik. Itu berarti kan sudah 2 minggu delay dari UGM. Saya lihat di kampung tetangga, sudah telat 2 minggu, 2 minggu pula dia baru panik. Kampung tetangga lagi, Lebaran baru panik gitu. Jadi kita menghadapi satu dinamika sosial yang luar biasa fragmented. Keseragaman sikap iya, tapi kemudian kehidupan sosial membuat kita punya pandangan yang berbagai macam, sehingga memang sangat complicated untuk menghadirkan keseragaman sikap tersebut. Sehingga garis besar saya kemudian justru mengarah kepada seorang pemimpinnya itu tadi. Pemimpinnya tetap harus punya karep, tapi jangan ngarep dalam arti bersiaplah bahwa di dalam tubuh organisasi ataupun di dalam tubuh sosial akan menghadapi sekian banyak orang, sekian banyak tim yang punya argumentasi yang macam-macam dan mereka punya rasionalisasi sendiri-sendiri. Jadi pemimpin yang mungkin sebelumnya sudah terbiasa, aku duwe karep kae, dalane kae, sekarang enggak. Aku duwe karep kae, dalane kae. Wong liya tetap akan maido.
Nah, kebiasaan kita untuk melihat dari berbagai macam perspektif itu yang harus makin diasah oleh pemimpin. Jadi pemimpinnya nggak kaget-kaget. Kalau ada orang manut, orang nggak manut, manut 80%, tidak manut 60%, dan lain sebagainya. Karena ini memang respon naluriah manusia di dalam bertahan hidup. Tapi good point-nya, Mbak Moderator, kalau sebelumnya kita kalau ngomong di organisasi kan kita selalu membandingkan antara colonial generation dan millennial generation ya. Sekarang ini kita ternyata malah dipersatukan. COVID-19 generation. Lalu kita respon gimana nih? Podo-podo gitu. Kita berada di platform yang sama. Monggo, Iya. monggo. Jadi sisi positifnya sebetulnya adalah gap antar generasi jadi tidak kelihatan karena semua dipersatukan oleh wabah pandemi ini, begitu ya? COVID-19, betul. Kita adalah COVID-19 generation. Dan memang jadi tantangan dari pemimpinnya ya, untuk melakukan sesuatu dan terbiasa dengan multi perspektif yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Jadi ada berbagai macam strategi yang bisa diaplikasikan oleh organisasi dan ada banyak sekali perubahan yang terjadi di organisasi. Nah, kalau sekarang kita melihat tadi bahasanya Bu Nasti dan Bu Sari adalah moving forward gitu ya. Apa yang Bapak dan Ibu lihat yang akan terjadi di organisasi selama katakanlah 5 tahun ke depan gitu? Pasti akan ada perubahan setelah PSBB ini nanti diangkat, lalu kemudian kembali berkehidupan dengan tatanan yang baru, istilahnya Bu Nasti, atau istilah pemerintah adalah new normal, pasti akan ada hal yang fundamental berubah, seperti yang tadi sudah banyak disampaikan. Boleh nggak masing-masing dari Bapak dan Ibu memberikan satu prioritas perubahan apa sih gitu ketika mau moving forward? At least untuk 5 tahun ke depan, supaya 3P itu tadi yang disampaikan Pak Amin dan Bu Sari bisa tercapai gitu. Jadi ada nggak sesuatu yang sangat prioritas yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk menghadapi kondisi ini pasca PSBB ini? Satu saja. Karena ya kita bicara dalam konteks ke depan, orang yang sangat penting dalam hal ini adalah the strategies. Dan strategis itu adalah the strategis adalah orang-orang yang berada di puncak organisasi. Dan kalau kita bicara, yang sangat penting adalah perlunya perubahan mindset dan perspektif para strategis decision maker itu. Oke. Perubahan mindset dari para pengambil keputusan yang ada di top organisasi ya Pak ya. Prioritas saat ini supaya 5 tahun ke depan bisa normal kembali gitu ya Pak ya. Baik, Bu Sari mungkin. Oke, jadi kalau sebenarnya susah jawab pertanyaannya Mbak Ima nih, karena kalau prioritasnya seolah-olah ada satu, padahal sebenarnya hal semacam ini kan ada beberapa yang harus dilakukan secara simultan. Nah, jadi kalau tadi Pak Amin itu kan memang bagaimanapun kalau kita menyusun strategi, itu kan mindset dari strategic leader dan leadership kan harus memang sudah berubah gitu ya, bahwa ini kita nggak bisa balik lagi berendebu dengan kondisi yang lama gitu ya, bernostalgia dengan kondisi lama, seandainya balik sana nggak bisa. Nah, yang berikutnya, kalau ini kan kita bicara tataran organisasi ya, baik organisasi publik maupun organisasi swasta. Saya melihat bahwa ini satu kesempatan, jadi bukan kan kita harus optimis nih, katanya Mbak Nasi, semangat toh, kan kita harus optimis ke depan bahwa ini memberikan peluang bahwa organisasi bisa lebih efisien ke depan. Dengan adanya WFH kan sebenarnya kita dipaksa untuk beberapa hal tuh efisien. Jadi untuk organisasi-organisasi yang tidak efisien, yang terlalu banyak meja, itu kan kemudian hilang dengan sendirinya, atau kemudian harus direstrukturisasi nih. Jadi menurut saya setelah adanya mindset itu harus punya keberanian untuk merestrukturisasi internal, mulai dari proses bisnisnya, model bisnisnya gitu ya, sampai kemudian nanti turun cascade sampai ke HR-nya. Nah, saya nggak bisa kasih satu prioritas Mbak Ima, satu itu sistem. Yang kedua adalah kalau itu hardware-nya, yang kedua adalah software-nya. Cara berkomunikasi leader itu menjadi krusial karena itu kayak darahnya gitu. Berarti karena dalam waktu yang kita nggak tahu sampai kapan itu COVID itu selesai, harus ada continuous communication dari top leader, cascade juga ke bawah. Jadi sistemnya cascade ke bawah, komunikasinya melalui policy maupun melalui CEO, message dan sebagainya itu harus terus ke bawah, dan kemudian yang bawah itu juga harus bisa naik ke atas menceritakan keresahan dia gitu. Itu jadi satu sistem. Yang kedua adalah
komunikasinya ya. Jadi kayak darahnya itu juga harus terisi di dalam sistem itu. Itu menurut saya. Ya. Kembali lagi ke tadi tim joint team dan semuanya harus fluid gitu ya Bu ya dalam organisasi. Ya. Harus mengalir. Tapi bukan hanya joint team karena kesannya eksklusif, tapi itu harus ingrained di dalam sistem yang nanti dibangun baru itu tadi atau revisi tanda kutip di restrukturisasi itu tadi. Oke, baik Bu. Ada 2 ya berarti ya tadi hard skill, struktur, dan yang kedua adalah soft skill, komunikasi yang lancar gitu ya dari ke bawah. Oke, baik Bu Nasti, satu prioritas yang meskipun nggak bisa satu mungkin ya, tapi yang paling prioritas apa Bu Nasti? Paling. Ini pertanyaannya itu sudah 1 paling 5 tahun ke depan. Ini susah sekali jawabannya. Wong besok apa yang terjadi saja kita belum tahu gitu ya. Apalagi ditanya 5 tahun yang akan datang. Tadi Pak Amin sudah berkali-kali menyatakan bahwa nggak usah kepanjangan lah lihat aja besok yang terjadi seperti apa. Jadi paling tidak minggu depan, Mbak Ima, ketika kantor itu sudah mulai dibuka, maka para pemimpin punya karep tapi nggak boleh ngarep itu tadi ya, itu bersiaplah bahwa karyawan Anda pasti akan minta untuk flexi time-nya akan diperbanyak. Karena mereka masih berada di kondisi limbung, mencari kestabilan kondisi yang lebih baik dalam kondisi yang sangat waspada ini. Kemudian aspek yang kedua adalah bersiaplah akan banyak yang cuti hamil dan melahirkan. Ya kan? Work from home, ini kan semakin banyak bertemu kan? Ada beberapa teman seperti teman yang bekerja di perusahaan besar di Irian Jaya di Papua itu lama tidak bertemu, sekarang sudah bisa dipertemukan. Secara biologis manusia pasti akan merespon. Padahal kalau dia mau ke rumah sakit KB gitu dia takut, di sana adalah sentralnya dari penyebaran ini. Maka yang terjadi ya siap-siap secara biologis pasti akan banyak yang kemudian mengalami kehamilan yang disenangi tapi tidak direncanakan sehingga cuti hamil dan melahirkan permintaannya akan makin tinggi. Jadi bersiap dengan flex time, bersiap juga dengan berbagai macam cuti untuk kebutuhan biologis ini. Kalau dosen, Mbak Ima, maka kita bersiap bahwa kita akan menjadi para medis pengetahuan, Mbak Ima. Karena begitu kampus dikondisikan, betul, para medis pengetahuan. Ketika kampus kemudian dikondisikan on lagi, maka kita harus kembali kepada stage tersebut untuk menjadi diseminator pengetahuan. Tapi kondisi kita di sekitar itu masih kondisi kewaspadaan. Jadi kalau sekarang yang banyak para medis itu ada di rumah sakit, pada saatnya kampus sudah mulai di-on-kan kembali, kampus kita itu akan menjadi rumah sakit tersebut. Teman-teman mahasiswa akan datang, minta berinteraksi dengan kita ingin menyembuhkan atau memberikan pengetahuan tersebut, tapi kondisinya masih gawat darurat. Jadi kita kemudian, dosen ini akan berdiri seperti para medis yang ada di rumah sakit, tapi kita berdiri di kampus kita masing-masing untuk tetap menjalankan tugas sebagai diseminator, kreator pengetahuan, tapi dalam kondisi kewaspadaan ini. Jadi seminggu ke depan, Mbak Ima, yang harus kita waspadai sebagai pemimpin adalah flex time, kemudian cuti hamil dan melahirkan, kemudian yang ketiga dinamika kehidupan dosen sebagai para medis pengetahuan. Itu Mbak Ima. Mbak Ima, saya mau nambahin sedikit karena menurut saya krusial. Jadi saya setuju dengan Mbak Nasti dan Pak Amin, tapi saya mungkin perlu mengingatkan kembali bahwa perusahaan itu tidak hidup 1-2 minggu yang akan datang. Kita tidak bicara perusahaan kecil ya, kita bicara perusahaan besar yang misalnya dia punya global supply chain, itu harus dipikirkan bahkan beyond 5 tahun. Jadi kompetensinya yang sekarang ini kan runtuh, banyak yang runtuh nih. Dibangunnya sekarang, jadi pertanyaan pemateri Mbak Ima itu memang agak-agak nakal gitu. Jadi maksudnya 5 tahun yang akan datang itu ya memang yang perlu kita lakukan seminggu 2 minggu memang itu real karena orang pada gelisah toh. Tapi kalau kita tidak berpikir 5 tahun yang akan datang, perusahaan itu sebenarnya nanti bentuknya
industri itu bentuknya lembang akan datang apakah masih sama atau berubah. Sekarang misalnya perusahaan tekstil, itu nanti akan memproduksi seragam, itu mungkin akan terbatas, karena nanti belum pada sekolah. Tapi mereka harus berpikir, sekarang mereka memproduksi APD misalnya. Nah, jadi ini tuh kan perusahaan berpikir, wah aku bangkrut dan sebagainya. Loh, sekarang kemudian perusahaan harus berpikir, jangan berpikir yang jangka pendek, kemudian mereka akan balik lagi untuk hanya APD. Sekarang APD udah berlebihan jumlahnya. Tapi nanti begitu beyond sesudah 1 tahun misalnya, itu balik itu dengan tanda yang disebut new normal atau tatanan baru. Semua sekolah udah pakai masker nanti. Berarti kan nanti perusahaan tekstil akan memproduksi sesuatu yang menjadi keamanan perangkat sekolah gitu. Nah, jadi intinya perubahan itu harus berpikir yang strategik, apalagi kita kemudian berpikir ekspor dan sebagainya gitu. Kita bagian dari global supply chain. Dulu waktu kita ada kuliah umum dari ADB dari Pak Edibon, Indonesia itu paling agak kecil kita untuk kontribusi kita atau peran kita di global supply chain. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya peluang untuk kita ngisi. Lawang perusahaan yang dikeluarkan dari Cina itu mau Indonesia udah mau nerima lah, kita tinggal siap enggak gitu. Jadi malah justru menurut saya peluang untuk industri itu bertransformasi, perusahaan bertransformasi. Memang yang disampaikan Mbak Nasi itu aku setuju. Ya, Mbak Nasi itu kalau kasusnya akhirnya kumpul dan akhirnya pisah piye. Jadi PSBB itu akhirnya dirimu sama suami itu pisah. Orang gaji apa-apa, itu kan ada yang kasus begitu nggak bisa pulang 3 bulan loh. Jadi akhirnya itu bukan rumah sakit bersalin, rumah sakit jiwa, mental hospital itu bisa karena nggak ketemu 3 bulan. Nah ini yang perlu saya setuju banget dengan Mbak Nasi, perlu disiasati oleh nanti ada dari perusahaan itu mensiasati ini, termasuk anak-anak yang mahasiswa kita nggak bisa pulang, ya kemudian ini atau di rumah tuh nggak bisa balik ke Jogja, ini gimana? Ini yang jangka pendek jelas, tapi jangka panjang mah justru industri itu akan beda bentuknya gitu. Nah transformasi industri lah yang kemudian harus dipikirkan dari sekarang, masukan dari Pak Amin, leadership harus punya mindset, kemudian pada saat yang bersama harus menyelesaikan kondisi yang on a daily basis yang tadi Mbak Nasi sampaikan gitu. Jadi ini yang kemudian diskusi kita itu dari strategik sampai bawah, jadi horizontal vertikal tuh ya. Yang dimuat dalam setengah jam kan nggak cukup Mbak Ima gitu loh. Diskusi setengah jam nggak cukup, tapi itu tantangan menurut saya sih begitu. Saya nimbrung ya Mbak moderator ke diskusinya Mbak Sari. Kemarin itu saya bertemu dengan seorang vendor. Biasanya dia datang itu produksi jersey Mbak Sari. Jersey sepeda, jersey olahraga gitu. Kalau kampus itu punya event, dia itu kemudian masuk untuk jadi suppliernya di situ. Lalu dia tanya ke saya, Mbak Nasi kalau kondisi kayak gini kita harus produksi apa ya? Saya kemudian bilang, kamu punya nggak teknologi kain yang bisa digunakan untuk APD-nya kalau dosen ngajar, Mbak Sari? Ya kan? Kita kan kalau ngajar itu tetap butuh fashionable, tapi kalau di cover semuanya kita nggak jadi gaya gitu, nggak jadi. Sumo. Jadi kemudian tetap transparan. Jadi kalau Pak Amin ngagem lurik itu tetap kelihatan. Saya bertanya gitu. Angel Mbak itu yang punya adalah satu merek tertentu dan itu mahal. Ya sudah saya kemudian ngomong dia, kamu bisa nggak produksi cover mikrofon? Karena semua orang besok pasti akan minta itu gitu. Semua dari kita kalau mau ngajar sehari 5 kelas, kalau prodi nggak nyiapin, kita harus bawa itu untuk ganti itu sendiri. Jadi kalau Mbak Sari tadi kemudian mengingatkan berpikir panjang, iya sepakat. Tetap harus ada creativity beyond the limit yang harus dimiliki oleh pemimpin itu. Jadi ya makin menantang. Pemimpinnya detailnya harus mikirin, daily basis-nya harus mikirin, tapi kemudian dia harus tetap berpikir kreatif untuk apakah tetap akan berada di situ atau malah jadi shifting ke tempat yang lain dengan adanya kondisi ini. Monggo, Pak Moderator. Jadi sepakat dengan sebenarnya itu memunculkan opportunity yang menarik toh, kreativitas, kemudian beyond the limit dan sebagainya. Gitu. Setuju. Kalau direspon positif, Mbak. Iya. Makanya mindset tadi yang Pak Amin tadi, mindsetnya itu harus, itu bukan constraining factor, malah opportunity gitu. Maka seringkali kita mengatakan yang namanya great mind itu discuss ideas. Jadi memang harus memiliki ide-ide besar. Mereka yang kita sebut dengan great mind kan memiliki ide-ide yang sangat besar, sangat gede gitu, yang kreatif, yang inovatif. Average mind discuss event.
small mind discuss people atau gosip saja. Nah, sebagai leader dibutuhkan orang-orang yang memiliki mindset discuss mind ini yang sangat perlu. Dan tentu saja kondisi seperti ini membutuhkan peran pemimpin yang luar biasa untuk bisa bersama dengan seluruh stakeholder organisasi menjalani COVID-19 ini, bekerja sama, ide-ide yang brilian dan sebagainya. Begitu Mbak Moderator. Saya boleh ya ngutip satu ya. Ini kutipan lama nih dari Peter Drucker tahun 67 dari bukunya What Makes an Effective Executive ya. Itu dia bilang problem solving however necessary does not produce results. It prevents damage. Exploiting opportunities produces results. Jadi artinya dalam kondisi yang kejepit semacam ini ya bagaimana kita bisa melihat opportunity, exploit opportunity itu yang kemudian membuat perusahaan itu survive. Ini Peter Drucker ini 67 udah berpikir begitu. Kita yang masih belum pada lahir, mungkin hanya Pak Amin udah lahir. Belum. Jadi itu sebenarnya sudah bahwa uncertainty itu in different era itu ada beda-beda gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya udah diantisipasi, sudah diingatkan dari awal. Kita aja yang kemudian terlena dengan kondisi yang serba nyaman gitu. Itu aja Mbak Ima. Jadi catatan positif juga bahwa ketika kita work from home, maka di sosial media kemudian terupload kondisi lingkungan udara yang lebih baik. Gunung yang semula nggak tampak, sekarang tampak. Saya kalau melihat ke utara dari tempat ini, Merapinya juga jadi lebih tampak. Jakarta juga langitnya lebih bersih. Pak Amin lebih bisa banyak publikasi, kan gitu. Di Jogja bisa melihat bintang sekarang. Ya, di Jogja bisa melihat bintang. Jadi kalau kita mau mikirin planet sebagai salah satu komponen dari 3P dengan lebih baik, kalau kita mau disiplin dan berkreativitas dengan belajar dari situasi ini, kita akan mempunyai bumi dan lingkungan yang lebih baik. Jadi kalau kita sekarang bisa bertahan hidup, kita juga bisa memastikan bahwa anak cucu kita juga akan bertahan hidup karena kita melakukan sesuatu yang baik dalam kondisi ini. Jadi mungkin tinggal di fase sebelumnya. Ya. Kita dibuatkan ekosistem supaya selalu itu ya. Jadi di kondisi sebelumnya kita terlalu eksploitatif. Jadi kita kaya sekarang, tapi kita nggak yakin anak cucu kita akan bisa hidup atau tidak. Kalau kita berdisiplin, berkreativitas, mengambil hikmah yang baik dalam kondisi ini, sentuhan positifnya ya, maka kita justru bisa berkontribusi pada kelanggengan dari generasi kita selanjutnya. Tapi hati-hati, BKKBN tetap warning. Baby boomers ada di sudut sana, hati-hati. Tapi dihimbau selama COVID boleh nikah, nggak boleh hamil, Bu Nasti. Ada yang mau. Oke, intermezzo. Ya. Iya, tapi right, Mbak. Kondisi sosial bukan tidak boleh, memang, tapi disarankan tidak hamil dulu. Betul, Mbak. Kondisi sosial kita memang sedemikian fragmented. Ada yang cuma disinggung, survei BKKBN, hati-hati udah paham. Tapi ada yang kemudian harus dikandani, boleh nikah, boleh kawin, enggak boleh hamil. Karena kalau bukan kata-kata itu yang digunakan, orang dong, Mbak, kondisi sosial kita. Iya, setuju Bu Nasti bahwa memang tujuan sustainability itulah yang kemudian penting dan menjadi tantangan untuk organisasi. Nggak cuma organisasi, tapi individu juga. Kita semua kan benar-benar learning the hard way nih sekarang nih. Sesuatu yang tidak terprediksi. Terpaksa belajar cepat. Gitu. Dan kita jadi belajar bahwa pandemi itu justru men-trigger inovasi juga, gitu. Tidak hanya teknologi misalnya yang men-trigger inovasi, tetapi teknologi menjadi enablers ketika ternyata ada pandemi dan itu membuat kita semua harus berubah, gitu ya. Dan kita juga belajar bahwa dengan adanya pandemi, semuanya cemas, seperti tadi disampaikan Bu Nasti, semuanya cemas. Jadi di level yang paling bawah, level mikro, survival day by day itu juga harus diperhatikan, tetapi ketika kita memandang organisasi sebagai satu kesatuan di sebuah masyarakat, kita juga harus berpikir tidak hanya day by day survival, tetapi juga 5-10 tahun ke depan apa yang akan terjadi di organisasi, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, seru sekali sebenarnya ini diskusinya, tapi nampaknya harus kita sudahi dulu. Mungkin lain waktu kita akan diskusi lagi, ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih banyak atas opini dan keluangan waktu Bapak Ibu sekalian untuk
mendiskusikan our new normal gitu ya. Mudah-mudahan ini berguna juga untuk sahabat manajemen yang menonton channel YouTube Departemen Manajemen FEB UGM. Nah, sebagai penutup, semoga sahabat manajemen juga selalu sehat dan menjaga diri dalam masa pandemi dan ikut memberikan sumbangsi kepada masyarakat setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Departemen Manajemen FEB UGM. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, makasih. Salam sehat. Yo.